warahmatullahi. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam. Tidak saja kita diberikan nikmat sehat, diberikan waktu yang luang, tapi hadirnya kita tidak lepas dari dorongan nikmat iman dan Islam itu. Sebab masih ada saudara-saudara kita diberikan badan sehat, waktu luang, tapi tidak mendorong dirinya hadir untuk memenuhi panggilan Allah. Artinya tidak ada dorongan keimanan dan keislaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita maklum bahwa Al-Quran merupakan an-nasihah. Al-Quran merupakan solusi terbaik bagi kita, solusi terbaik bagi kehidupan kita. Maka apapun yang kita hadapi, cobalah kita berkonsultasi dengan Allah, berkonsultasi untuk sering membaca Al-Quran sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk kita meminta nasihat kepada Allah. Sudah barang tentu nasihat Allah pasti benar, pasti tidak akan menyalahi janji. Oleh karena itu, ada di antara tahapan-tahapan ketika kita meminta nasihat, ketika kita meminta solusi kepada Allah. Tahapan yang pertama qiraah, membaca. Meskipun kita masih terbata-bata, meskipun kita belum lancar, paling tidak ada terjemah. Kita bisa lihat terjemahnya. Paling tidak ada kemauan, ada tekad untuk lebih jauh mengetahui isi kandungan Al-Quran. Sebab ketika seseorang dalam tahapan qiraah pun, Allah memberikan penghargaan 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Ini sebagai motivasi agar umat Islam yang berpedoman kepada Quran Sunnah jangan sampai lalai, apalagi meninggalkan ngan saukur panjangan hukum Quran. Paling tidak ada qiraah, meskipun dengan terbata-bata. Nah, setelah tahapan qiraah, setelah kita fasih membaca Al-Quran, tahu terjemahnya, kita hafal, hatalar,
maka tingkatkan menjadi tilawah. Tilawah artinya paham apa yang dimaksud oleh Allah. Kita punya masalah, kita curhat kepada Allah, kemudian Allah memberikan solusi, dan kita pun paham apa yang diberikan oleh Allah terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ini sangat penting tilawah. Saya ambil satu contoh, mohon maaf. Semua orang tahu bahwa kewajiban umat Islam yang tidak bisa ditinggalkan adalah sholat. Maka setiap waktu dalam sehari 5 kali dikumandangkan azan sebagai bentuk undangan dari Allah. Apakah umat Islam pada saat itu mau memenuhi undangan dari Allah? Rata-rata hari-hari adan versi sinetron. Padahal itu undangan dari Allah. Coba kita bayangkan seandainya Bapak diundang oleh sahabat Bapak, apalagi oleh keluarga Bapak, untuk datang ke rumah seandainya Bapak diundang oleh saudara kita yang terdekat, sahabat kita yang terdekat, diundang baik undangan pernikahan atau hitanan, itu datang cikumaha era moal, apalagi ini undangan dari Allah. Nanti era diundang ku Allah terdatang. Begitu pun 1 minggu 1 kali Allah mengundang. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila Allah mengundang, menyuruh untuk bersegera meninggalkan segala aktivitas untuk memenuhi panggilan Allah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera. Ini pentingnya tilawah. Dalam arti setelah kita qiraah, coba taikkan tahapannya menjadi tilawah agar kita paham permasalahan kita dan solusi yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah kita memahami apa yang kita baca, apa yang menjadi perintah Allah, larangan Allah, nasihat Allah, maka muamalah, amalkan, praktekkan apa yang Allah berikan untuk bekal kehidupan kita. Sahabat, jangan sampai terjadi paham, maca, tapi tidak diamalkan. Maka biasanya ilmu itu akan menyerang kepada dirinya sendiri. Kita sholat Jumat, kita sedekah, kita sholat dirinya kita. Maka biasa bahasa yang paling sederhana bisa ngomong kabatu ngajakan, kabatu melarang anu dirinya sorangan. Maka harus ada muamalah, amalkan, praktekkan. Sebab Al-Quran, jangankan oleh orang Islam, oleh orang kaum Nasrani, Yahudi, di luar Islam itu tahu bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Al-Quran merupakan satu mukjizat bagi Rasulullah SAW. Tah lamun dari amat untuk apal tilawah bahwa Al-Quran itu mukjizat bagi orang Islam. Nah, paling mudah sok setelah kita membaca, memahami, kemudian amalkan, baru dakwah. Jadi sempurna Al-Qurannya. Setelah dibaca, dipahami, diamalkan, kemudian berdakwah. Bakal beda karasa nanti. Kalau diajarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu sebagai bahan motivasi paling mudah
tidak masalah masih terbata-bata juga. Paling tidak kita menjaga kemurnian Al-Quran. Al-Quran banyaknya 6.666 kata para ulama. Itu kalau kita mau punya tekad dalam satu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dalam 5 waktu. Ketika kita mau menyempatkan 1 jam, itu kita bisa membaca 100 ayat. Berarti sehari 500 ayat. Setengah bulan kita khatam Al-Quran. Itu sebagai motivasi, silahkan coba. Sebab kita tidak bisa melepaskan diri dari pedoman hidup kita, yaitu Quran dan Sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu